nggak tahu saya diberikan waktu berapa lama untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan ya terhadap saya untuk kita bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tapi yang pasti sore hari ini surprise buat saya ya. Saya nggak tahu disuruh datang sama Om Nathanael ya. Saya ditembak langsung, Pak nanti tolong kasih sedikit kesaksian ya. Supaya agak sedikit biar nggak tegang Bapak Ibu, karena saya sudah terlalu lama nggak pernah berdiri di mimbar semacam ini. Yang pasti saya dengan Om Nathanael ini cukup dekat ya. Dulu saya berasal dari Tanah Mas. Siapa di sini yang dari Tanah Mas? Mungkin Tanah Mas ada, oke, kita pernah bertetangga di situ ya. Di Tanah Mas saya 10 tahun Bapak Ibu, dan di sana setiap hari saya merasakan apa yang namanya rob ya, rob, banjir. Nah itu sudah makanan sehari-hari ya. Nah saya dulu melayani di salah satu gereja di Tanah Mas, GPDI juga ya, GPDI sama Om Nathan. Nah Om Nathan ini dulu selalu setia mengikuti kemana saja saya dan istri saya waktu itu menjadi guru sekolah minggu ya. Nah dia saya angkat jadi anak rohani, jadi kalau jangan heran kalau dia panggil saya papi ya. Dia panggil saya papi, dia panggil istri saya mami ya. Nah sehingga kita ketemu lagi dan dia minta, Pak bisa nggak sedikit meluangkan waktu untuk ya berbagi sharing ya Bapak Ibu. Apa yang saya mau saksikan sebetulnya saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua pasti mengalami berjalan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman kesaksian yang luar biasa yang pastinya nanti juga harus dibagikan kepada kita semuanya supaya masing-masing dari kita bisa semakin dikuatkan ya, semakin dikuatkan dalam perjalanan iman kita untuk mengenal Tuhan lebih Tuhan Yesus. Nah, tadi saya cerita sedikit ya bahwa saya pernah di Tanah Mas. Nah, di Tanah Mas itu masa pembentukan kami Bapak Ibu. Karena apa? Karena waktu itu saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Sampai hari ini pun juga saya bukan siapa-siapa ya. Tetapi proses perjalanan iman kami, nah itu yang benar-benar saya rasakan luar biasa. Ya, kalau saya ceritakan mungkin saya nanti akan lama di sini ya. Saya takut nanti semalaman juga nggak akan selesai. Jadi yang pasti apa yang saya mau bagikan adalah ini Bapak Ibu, bahwa mungkin Bapak Ibu pernah ya mendengar cerita Elia waktu dibawa Tuhan ke Sungai Kerit. Di mana waktu itu Elia habis saja menyudahi sekian ratus nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal ya, yang notabene adalah itu nabinya siapa? Ya, Isabel, istri dari Raja Ahab ya. Nah, di situ Tuhan bilang kepada Elia untuk lari ke Sungai Kerit, dan di sanalah Tuhan tunjukkan betapa besar kuasanya untuk pemeliharaan Elia Bapak Ibu. Ya, dimana kita tahu mendengar ceritanya bahwa Elia saat itu dipelihara Tuhan lewat burung gagak Bapak Ibu. Nah, kita tahu burung gagak ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Burung gagak berbicara tentang kematian. Ya. Burung gagak berbicara tentang apa namanya, sesuatu yang mustahil gitu ya, karena karakter burung gagak ini tidak lebih sama dengan pencuri, artinya apa, segala yang tidak baik di sana Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan pakai burung gagak ini justru untuk memberkati Elia sepanjang dia ada di Sungai Kerit Bapak Ibu. Artinya begini, ketika burung gagak diutus oleh Tuhan, katakanlah begitu ya, saya menggunakan kalimat diutus ya, karena saya bukan pendeta Bapak Ibu ya. Jadi diminta Tuhan untuk memberkati Elia di Sungai Kerit dengan apa Bapak Ibu? Dengan sepotong roti dan sepotong sekerat daging. Tapi yang heran adalah bahwa di sana
Elia sangat terpelihara Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengalami kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan selama dia ada di sungai Kerit. Nah, sama halnya saya pernah mengalami dalam posisi ini Bapak Ibu. Ya, jujur saya dulu ini mantan dari, ya boleh dikatakan di puncak karir saya pernah jadi general manager di sebuah perusahaan, ya, perusahaan yang cukup terkenal. Kalau saya ceritakan pasti Bapak Ibu pasti pernah ada di tempat ini, ya. Nanti next time kalau saya diberikan kesempatan lagi kita akan lebih banyak untuk bercerita, ya. Nah, tetapi pada waktu saya resign, ya, saya diizinkan Tuhan harus resign, saya harus mengundurkan diri dan sebagainya. Nah, saya mengalami pemeliharaan Tuhan seperti Elia di Sungai Kerit Bapak Ibu. Ya, dimana waktu itu saya akhirnya, karena saya punya istri, punya 2 anak yang saya harus hidupi Bapak Ibu, tidak mudah. Yang semula gaji saya itu puluhan juta, ya, begitu ya, dengan fasilitas mobil cukup mewah, gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan izinkan saya harus mengalami kebangkitan gitu ya, nol, betul ya, saya dinolkan Tuhan, sehingga rekening saya tinggal 80.000 saja Bapak Ibu. Saya pernah mengalami pada posisi itu, tetapi sayangnya apa yang saya peroleh dari pekerjaan itu tidak sebanyak apa yang saya pernah terima Bapak Ibu. Serba sedikit, ya, semuanya serba sedikit. Kalau dihitung dengan matematika, dihitung dengan cara apapun, tidak akan pernah masuk mencukupi kebutuhan kami 1 bulan Bapak Ibu. Ya, bahkan istri saya pernah saya catu, ya, tahu catu ya, saya panci, ya, saya panci kok belonjo orang duit atau tolong murah itu sedih, ya, itu jadi sangat minim Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya, ya, bahwa di dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, saya dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Lambat laun dengan gaji yang tidak seberapa, tidak ada fasilitas apapun, ya kan? Anehnya di Sungai Kerit itu saya tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Ya, boleh tepuk tangan bagi kemuliaan. Jadi yang serba sedikit secara matematika saya nggak nyampe 1 bulan, nggak nyampe. Setengah bulan aja sudah ngos-ngosan Bapak Ibu. Ya, justru di situ anehnya juga Tuhan kirim gagak-gagak yang lain, ya, Tuhan kirim gagak-gagak yang lain sehingga sedikit demi sedikit saya mulai dipulihkan kondisi ekonomi saya, dan yang serba sedikit itu ternyata bisa mencukupkan kebutuhan saya yang sedang begitu Bapak Ibu, ya. Sehingga saya nggak lagi memikirkan piye carane iso mangan sesuk iki, aku nggak pernah mikir seperti itu lagi. Yang semula saya serba kuatir, yang semula saya serba mikir sesuk mangan apa ya, saya nggak ngirimi aku mangan sopo ya, gitu ya. Saya tidak pernah lagi. Karena apa? Setiap kali ya Tuhan sudah kirimkan dengan cara yang luar biasa. Dan pesan saya Bapak Ibu buat jemaat di tempat ini, jangan pernah Bapak Ibu meragukan kasih setia Tuhan. Amin. Jangan pernah Bapak Ibu tidak berharap kepada Tuhan. Ya, artinya jangan tidak pernah menyandarkan pertolongan yang bukan dari Tuhan. Ya. Ya, gandul Gusti 100% Pak, 100% kita harus gandul Gusti, ya. Karena dulu saya ini orangnya paling percaya diri Bapak Ibu, ya. Saya nggak pernah yang namanya takut, gagal dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi saya orangnya selalu optimis, ya. Saya selalu optimis, saya selalu pokoknya bicaranya saya. Tapi setelah saya dinol ke Tuhan, saya baru tahu bahwa Tuhan nggak suka, ya. Tuhan nggak suka dengan karakter yang ya, sombong, ya. Tuhan tidak suka dengan karakter yang kita mengandalkan diri sendiri, Bapak. Saya kira itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kembali ke penyanyi. Ya, terima kasih. Sebelum kita menerima firman Tuhan, yuk kita nyanyi bersama. Meskipun saya susah menderita dunia.
selama-lamanya. Kami bersama Yesus selama-lamanya. Karena kami tahu pada saat kami bergaul dengan Engkau, kami bersama-sama dengan Engkau. Maka nyatakan janji-Mu, maka nyatakan pertolongan, maka nyatakan kasih, maka nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan setelah firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus beracara. Kesulitannya, asal kami bersama-sama dengan Tuhan, menjadi sumber dapat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini yang memberikan saya untuk menyaksikan kemuliaan kita sama-sama belajar. Saya juga guru sekolah minggu dulu di Citarum. Ya, bersyukur kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan saya untuk sama-sama kita belajar. Ya, berbagi berkat. Nama saya Heri. Ya, saya tinggalnya di Pondok Indah Baru Soekarno Hatta. Ya, saya kenal Om Nakana juga sudah cukup lama. Waktu dia masih SMA kalau nggak salah ya. Seperti itu ya. Oke, selain kasih Tuhan, saya katakan hari-hari ini tidak mudah. Ya, hari-hari ini sesuatu yang cukup sulit untuk akan kita hadapi ke depan. 5 hari yang lalu saya ketemu dengan mantan wakil direktur Bank BCA di Pemuda. Dia ngobrol, dia dengan saya, dia katakan baru tahun ini ya Bank BCA ya Bank BCA biasa tiap tahun itu naikkan target untuk salesnya supaya meningkat. Tahun ini dan dia tidak pernah istilahnya menurunkan, tapi tahun ini dia katakan targetnya diturunkan. Berarti ekonomi tidak baik-baik saja ya. Biasanya paling cuma stuck gitu ya, semuanya targetnya 100 juta ya nggak mungkin diturunkan jadi 90 juta. Ya, tiap tahun dia pasti naik 100 juta, 110, 120, 130. Baru sejarah katakan tahun ini Bank BCA ya menurunkan proyeksi. Berarti kesimpulannya negara kita tidak baik-baik saja, dunia tidak baik-baik saja. Tapi kita akan belajar pada sore hari ini bagaimana kita tetap bisa menikmati pertolongan Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati kasih Tuhan. Kalau kita mau menikmati kasih Tuhan, ada satu kunci. Sama-sama kita buka Mazmur 25 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau sudah ketemu atau sini sudah belum ya? Siap saya bacakan ya. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan katakan apa? Bergaul karib. Tuhan bergaul erat dengan orang yang takut akan Dia. Hubungan karib itu tidak semudah kita kenalan dan bisa cerita segalanya. Ya, hubungan karib itu melalui proses. Mungkin setiap hari kita ketemu. Jujur saya dengan Pak Samuel jarang ketemu saudara. Ya, jarang ketemu. Jadi hubungan saya itu ya mungkin ya ngobrol-ngobrol biasa. Ya, tapi kalau nanti saya setiap hari ketemu seperti Nathan dengan Pak Samuel, mesti akan banyak cerita-cerita yang luar biasa. Mungkin Pak Samuel juga aku punya ini. Nanti kalau ini bisa, kamu akan seperti ini. Karena apa? Karena hubungannya dekat. Bagaimana cara hubungan kita dekat sama Tuhan? Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang apa? Takut akan Dia. Yang pertama
yang harus kita lakukan hari-hari ini. Hidup takut akan Tuhan. Kuncinya cuma itu aja. Ya, kalau hidup kita takut akan Tuhan, dikatakan apa? Dia akan menyatakan apa? Janji-janjinya. Mungkin saya juga pengalaman sama dengan Pak Yudi. Ya, saya ingat banget Pak, tahun 98 waktu krisis moneter. Ya, itu juga usaha saya hancur. Semua saya jual semua. Ingat sekali, uang disorokan saya, di kantong saya cuma tinggal 50.000. Tapi kebetulan seorang ada hamba Tuhan. Itu kalau nggak salah memang satu angkatan dengan Pak Samuel waktu itu. Ke rumah saya ngobrol, saudara. Dia tidak minta uang loh, tapi saya tahu dia butuh uang. Waktu itu saya mau dengan istri saya baru saja dipecat, ya, karena PHK besar-besaran tahun 98. Saya bilang ini ikut saya, ternyata usaha juga melorot. Tapi waktu itu saya harus tetap gaji karyawan. Tapi saya ingat sekali di dompet saya cuma tinggal 50.000 rupiah. Tapi waktu Tuhan ngomong, hamba Tuhan tidak minta loh saudara, tapi Tuhan ngomong sama saya, hamba Tuhan ini butuh duit. Saya keluarkan sudah 50.000 rupiah dan saat itu uang saya habis. Mungkin anak-anak sudah berulang kali dengan sharing saya itu ya. Uang saya habis, saya kasihkan. Tapi saya terikat saudara, di sorok latih saya cari, saya kumpul-kumpul ada uang ratusan 1.500 rupiah tahun 98 atau 98. Ada uang 1.500 rupiah. Saya sama pacar saya, malam itu tidak usah jajan, makan di rumah mamamu, saya bilang seperti itu. Karena tidak punya duit untuk jajan. Tapi setelah itu saya lupa deh, 3 hari kemudian ada seorang tidak sengaja lewat tempat saya bekerja, saudara. Loh, kok ada plastik, ada kertas, kok ada seperti album gitu loh. Orang itu mampir, saudara. Dia katakan, loh sini bikin album loh. Iya. Akhirnya saya malamnya ketemu sama dia. Sejak saat itu orderan saya melimpah ruah. Gara-gara apa? Saya dengar apa yang Tuhan suruh. Saya takut loh, 50.000 saya mana-mana sudah tinggal dompet cuma 50.000. Tapi saya punya hidup takut akan Tuhan. Tapi sebelum itu saya mulai, saudara, pada waktu krisis terjadi hingga hari ini, tahun 98 hingga hari ini, setiap saya sebelum mulai kerja pasti ada doa pagi. Hingga hari ini setiap saya belum mulai kerja jam 8 kurang 5, 8 kurang 10 saya sudah mulai persekutuan doa. Saya belajar untuk bergaul sama Tuhan tiap hari. Saya minta Tuhan pimpin saya tiap hari. Kalau saya bangun jam 5 pagi, saya nyetel saudara TV kasih, ya. Bangun jam 5 pagi, saya dan istri berdua nyetel jam 5. Kadang-kadang nggak telat ya, terlambat nggak apa-apa, saudara-saudara seperti itu. Tapi saya setel pasti tiap pagi. Saya setel puji-pujian, saya dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau kau pengen bergaul akrab dengan Tuhan, dia katakan apa? Dia katakan apa? Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kalau kau bergaul, kalau kau akrab, maka diberitahu nanti seperti apa ke depannya. Saya bersyukur, Pak Yudi mungkin juga sangat bersyukur dengan Pak Mitong ya, Pak Filipus Widianto ya. Saya pendeta Kamia Jaya yang mengajarkan tentang akhir zaman. Saudara naik mobil lewat tol, bisa enggak sudah punya uang 1 juta masuk tol? Nggak bisa, harus pakai apa? E-tol, harus pakai kartu. Kartumu walaupun isinya 50.000 rupiah, kalau sudah dari Gayam Sari ke Bawen itu masih murah, saudara. Tapi kalau mau pegang uang 1 juta, tetap saudara tidak bisa lewat kalau saudara tidak beli kartu tol. Firman Tuhan yang dulu saya dengar itu merasuk dalam pikiran saya, dan ini terjadi hingga hari ini. Dan saya katakan waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, kalau hari ini hidup kita mungkin belum nyaman, tapi percayalah, ini sementara. Ini sementara. Tidak selama-lamanya hidup kita susah, tidak selama-lamanya hidup kita tidak nyaman. Ada saat
temannya, dia akan tahu rahasia-rahasianya dalam kehidupan kita. Ya caranya bagaimana? Saya katakan, hiduplah takut akan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan pimpin. Dan pada waktu saya disuruh Nathanael, Pak Hendy, nyatakan renungan ya, oke. Saya berapa kali dengar tentang nama Samaria. Ya, saya cari apa yang Tuhan mau sih untuk jemaat Samaria di tempat ini. Samaria, maaf. Ya, itu secara Alkitab sama orang Yahudi tidak berteman. Dia bermusuhan dengan orang Yahudi. Ya. Tapi sangat banyak di Alkitab orang Samaria itu yang menolong orang Yahudi. Di antara 10 orang penyakit kusta, ya, yang satu-satunya yang mengucapkan terima kasih orang Samaria. Kita bisa buka di Alkitab. Yang kedua, kita lihat dulu. Next, yang pertama tadi. Nah, dikatakan apa? Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Tuhan, dan nanti Tuhan akan berikan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tiap pagi pasti dengar Isma Syukur. Ya, sebelum mulai kerja pasti saya nyembah Tuhan. Saya firman Tuhan ada orang 7-8 orang, giliran tiap hari nyampaikan firman Tuhan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya punya ayat Mas, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu apa? Dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu saya mengalami krisis tahun 98, saya belajar cari Tuhan. Hingga hari ini saya tidak pernah luput satu hari pun untuk selalu berdoa di tengah-tengah pekerjaan. Tahun 2015 saya sudah ditipu habis-habisan sampai bukan nol lagi tapi minus. Tadi Bapak itu sudah lanjut cerita ya. Sempat saya Pak dan saudara semua, kira-kira hari Rabu kalau nggak salah, istri saya bilang semua perhiasan sudah dijual semua, termasuk saya lihat cincin kawinnya kok nggak ada saudara. Saya tanya tuh, cincin kawin juga dijual. Saya marah itu kan. Semua boleh jual cincin kawin jadi dijual, saya bilang seperti itu. Oh ternyata ada, tapi digadekan saudara, di Pegadaian di Supriyadi saudara. Setelah itu istri saya cuma bilang, makan untuk hari ini tidak ada. Tapi yang aneh saudara, yang aneh, ada seorang teman kirim saya 1 ekor ayam gudeg sagan itu setahun aja dengan di Jalan Gajah Mada, sampingnya gereja Alpha Omega gitu ya, cuma setahun aja saya bikin gudeg sagan ya, 1 ekor dan telur. Dan siang harinya tante saya yang tidak pernah selama ini dan sekali aja ngirim, satu siang-siang ngirim makanan saudara. Istri saya sampai bingung, ngobel mamahnya, mah iki toh siwak kirim makanan, mama kirim tidak orang yang beradiknya saudara. Nah siwak mengirim makanan, apa siwak ngirim kamu juga? Tidak, cuma satu-satunya ngirim keluarga saya. Saat ini saya bilang tidak ada uang sama sekali, Tuhan kirim berkat. Kenapa seperti itu? Pada saat saya tidak punya apapun, saya tetap cari Tuhan. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Ada 10 orang penyakit kusta, itu antara Galilea dan Samaria ya. Kalau orang kusta zaman dahulu itu ya akhirnya orang sakit kusta maaf itu dideketin atau dijauhi? Dijauhi. Tapi Tuhan tidak ya, Tuhan deketin, Tuhan cedai, Tuhan mau bergaul akrab. Yang luar biasanya saya katakan, dari 10 orang yang disembuhkan, yang berterima kasih berapa? 1. Itu orang apa? Orang Samaria. Malam hari ini ya, mungkin kita merasa orang jadi mampu, mungkin kita orang kurang mampu, atau mungkin sering kita merasa dipojokkan. Tapi percayalah, tetap belajar berterima kasih. Pada saat kau belajar berterima kasih,
Yesus itu melihat dan katakan, imanmu menyelamatkan. Kalau kau bisa berterima kasih sama Tuhan dengan keadaan kita hari ini, mungkin keadaan kita hari ini tidak baik-baik saja, tapi pada saat kita belajar Tuhan, aku tetap berterima kasih karena bisa mengucapkan syukur ketemu Yesus karena dia balik. Ya. Oh, dia mau bertemu dengan Yesus, walaupun teman-temannya tidak ada yang berterima kasih. Teman-temannya disembuhkan langsung senang pergi, tapi seorang Samaria ini pada saat dia ngerti, dia tahu disembuhkan, dia mengucap syukur dan dia mendekat sama Yesus. Kalau kau pernah mengalami pertolongan Tuhan, teruslah mendekat kepada Yesus. Dan saya katakan waktunya dan lama lagi. Amin. Ya sekarang di mana-mana kemarin tadi saya lupa. Kemarin malamnya, kemarin tadi saya lupa makan. Saya itu mau bayar, saudara. Saya katakan, Pak, di sini tidak bayar uang tunai. Ya, harus pakai QRIS apa-apa. Itu waktunya sudah sangat cepat, sangat pendek. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat kau kaya atau miskin, jabatanmu apa saja, tapi nanti rumahmu di surga sama. Dan kamu bisa jauh Amin. Waktunya sudah lama lagi. Kemarin saya ketemu dengan seorang, saya katakan sama mereka, walaupun dia punya harta yang melimpah, tapi waktu dia pulang ke rumah Bapa, yang bawa apa? Pakaiannya aja cuma beberapa setel. Istilahnya apa ya? Petak-petak lah, mau mati oleh seorang di pakaian, betul lah. Cuma buat pelengkap saja. Dia punya mobil tidak bisa dibawa, dia punya rumah tidak bisa dibawa, karena semua itu apa? Sementara di dunia ini. Tuh, saya kira kurang apa-apa, apa-apa. Yang penting aku punya Yesus. Yang penting aku bisa berterima kasih sama Yesus. Orang yang kusta itu bisa berterima kasih sama Yesus. Imannya menyelamatkan hidupnya. Bukan masalah kesembuhan, tapi pada saat dia belajar berterima kasih, pada saat kau belajar bersyukur sama Tuhan, pada saat kau mendekat sama Tuhan, pada saat kau belajar beribadah sama Tuhan, imanmu yang akan diamankan. Jadi pada hari ini kita ambilnya apa-apa. Kau kita mati ada bawa apa-apa, betul? Ya, tapi kesepiaan kita. Kalau itu saya katakan, kendala apa? Engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan padamu apa? Mahkota kehidupan. Tuhan itu maha kasih. Ya. Tapi kalau kau tidak tahu berterima kasih, pertolongannya ya mungkin tidak secepat orang yang tahu terima kasih, saudara. Yang tepat pada sore hari ini. Next. Orang yang murah hati. Ini tentang Samaria lagi, saudara. Karena saya terima tentang Samaria, saudara. Ya. Saat itu ada orang Yahudi yang dirampok. Ya, ceritanya sudah ada asing lagi. Ya, Pak Yudi sudah merotok ya. Setelah minggu semua merotok yang setelah minggunya. Ada orang Yahudi yang dirampok. Saat itu yang lewat pertama kali siapa? Imam-imam itu siapa? Pendeta. Ya. Imam itu khotbah. Ya. Nanti orang dirampok. Waduh. Ini ada kecelakaan yang dirampok. Aku khotbah jangkok pelayanan. Penting loh khotbah itu, penting loh pelayanan itu. Betul nggak? Penting nggak? Penting. Tapi penting mana? Menolong orang. Kira-kira setengah tahun yang lalu ada orang jatuh sendiri di atas saudara. Dahulu itu saya bangun, saya kebetulan waktu minum es degan, saya mau lari marah juga, saya bangun, dia semaput, saya bopong, saya pinggirkan, saya bopong, saya saja, saya jalan, nabrak aku ya Pak. Nolong Pak Juri nabrak gitu.
Tapi tulungi kue gitu, tapi titip buat lain-lain tak tulungi. Untungnya sing jual apa degan juga ngomong, Pak ini tulungi kue kok jadi biar degan pun tulungi kue udah ini kok dituduh seperti itu dan bikin saya katakan. Saya katakan teman saya itu untuk jengkel, untuk mengamuk, tidak usah ngamuk. Kita sudah nurungi tapi seperti ini. Seringkali juga pada saat kita berbuat baik, orang tentu belum baik juga, amin. Amin. Ya, kita lihat pendeta loh saudara, ya, ngerti ada orang yang sakit, itu lebih penting ke pelayanan. Tapi kita lihat perumpamaan. Yang kedua yang lewat siapa? Orang Lewi, betul? Orang Lewi itu pelayan Tuhan. Maaf, saya musik, cuci ya, saya ngeterke, saya nyoting, saya aktif di gereja. Ngerti seperti itu apa? Juga diungkap. Aku susu aku ada di BK loh ya. Apa yang lainnya sih loh ya? Sekali sih kolomnya orang. Yang ketiga, ada seorang Samaria. Orang Samaria tidak dipandang orang Yahudi karena dia orang campuran lah istilahnya, bukan orang Yahudi asli. Termasuk kita orang Indonesia itu termasuk orang Samaria. Ya, karena kita bukan orang Yahudi asli keturunan Israel. Termasuk saya pun orang Samaria, saudara. Ya, tapi pada saat orang Samaria itu ngerti ada masalah, apa yang dia lakukan? Dia obati, dia bawa ke tempat penyampaian. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan sendiri. Bukan pendeta, bukan WA, maaf ya, bukan pemain musik yang lebih hebat di mata Tuhan, tapi orang Samaria yang melakukan perbuatan kemanusiaan jauh lebih baik. Saya punya juga pengalaman saudara. Tahun 94, waktu saya antar teman saya KKN di Salatiga, saya lupa di sana mana, tapi waktu tempatnya gelap. Saya ingat sekali, kebetulan saya sama teman saya bawa mobil, teman saya pada bahannya kan saudara. Saya waduh, bablas, ini dia apa-apa ini, saya bilang ya. Itu bertilis, tulungi mbah itu. Yang kita tunggu saudara sampai jalan raya. Ya. Setelah itu, kira-kira 2 tahun kemudian, saya waktu 98 itu saya krisis, kerjaan saya krisis. Saya coba kena kodok, saya coba pelambani di Magelang saudara. Ya. Waktu itu saya mampir di rumah teman saya di Hasanuddin Salatiga. Itu kan arah ke Kopeng, ada bis dari Salatiga bisa ke Magelang. Saya ngobrol sama teman-teman saya, kira-kira sampai 5:30 selesai. Saya bilang, saya tak mau ke Magelang, saya naik bis. Bis ada saudara. Ternyata sampai Saleh Putih, supirnya bis bilang gini, Pak mau kemana? Saya ke Magelang. Pak, loh, ini bis ini masuknya sampai Kopeng dan sampai Magelang. Kalau Bapak mau sampai Magelang, Bapak harus lewat Salatiga, Bapak baru ke Magelang. Saya diturunkan saudara. Jam 7 malam waktu itu hujan. Petangnya ada Arman Saleh Putih tahun ya sudah 9 seperti itu. Saat itu saya ame-ame orang saudara. Kemudian orang naik motor Jayapura kalau nggak salah, langsung mantep saudara. Saya boncengin sampai Pasar Sapi. Dan akhirnya saya bisa naik bis dari Pasar Sapi ke Bawen ke Magelang. Kenapa kok saya bisa mengalami seperti itu? Karena dulu saya pernah nolongi orang saudara. Dan apa yang kita tabur, mungkin kita lupa. Tapi suatu saat kita akan tuai. Orang Samaria, pas kebetulan Samaria kita mati. Mungkin kita tidak seperti pendeta ini saudara. Ya cuma tempat ini. Tapi pada saat belajar kurus, pada belajar murah hati di tengah-tengah keterbatasan itu. Tuhan itu mau bergaul sama aku ya saudara. Tuhan mau bergaul dengan orang yang murah hati. Tuhan tinggal di rumah saudara. Amin. Apa yang jadi persoalan saudara? Kita mau belajar, tetap saya mau iring Yesus. Cuma itu pakai diri kita nantikan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Tadi Pak Yudi tutup dalam doanya Pak. Tetap
kita belajar. Ya, apapun persoalan saudara, aku tetap mau pilih Tuhan. Karena waktunya tidak lama lagi. Waktunya sebentar lagi. Dan waktunya kita akan masuk rumah yang baru. Waktunya kita akan menikmati surga yang mulia. Karena kita iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berbicara pada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Roh Kudus terus senantiasa berkarya dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka saat ini perlukan, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan Engkau tahu. Pribadi lepas pribadi, Tuhan, kiranya jangan sampai ada yang terlewatkan dari jamaah Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, Kau sanggup memberikan lebih daripada apa yang mereka minta dan doakan. Amin, amin. Kami memberkati jemaat di tempat ini, Tuhan, dengan kasih Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa boleh tinggal tenang dalam kehidupan setiap kami. Dan kami berdoa juga, Tuhan, untuk gembala sidang di tempat ini, Bapak Samuel Revi, beserta Tuhan
bekerja serta dengan hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini. Biarlah Engkau terus Tuhan, biar Engkau berikan anugerah-Mu yang besar, Engkau berikan kasih karunia-Mu yang lebih daripada cukup untuk menggembalakan daripada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau memberikan jawaban setiap doa yang dinaikkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan akan jemaat Tuhan di tempat ini terus ada dalam penggembalaan-Mu melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bila mana kami sebentar pula juga Tuhan akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kami membawa Tuhan akan segala berkat jasmani rohani yang daripada Tuhan. Biarlah kami menikmati semua yang baik yang daripada Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita yang percaya berkata, Amin. 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 Terima kasih untuk semuanya ya. Saya sedikit kesaksian ya. Memang waktu saya mau iring Yesus itu waktu saya menerima kasih mula-mula dari Tuhan ya. Di saat itu saya sangat menderita. Amin. Tapi hari ini saya bisa dengan saudara seiman semua PD Samaria karena saya sudah bisa menjadi yang terbaik dan saya menjadikan semua jemaat Samaria juga yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat PD Samaria yang luar biasa ya. Sedikit saya cerita ya Pak Heri ya. Dulu yang ikut ke sini tuh banyak Pak teman saya ya, berbondong-bondong ya. Pada akhirnya lah seperti di firman, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Amin. Ada semua yang di sini termasuk yang dipilih Tuhan, semua jemaat Samaria. Angkat tangan jemaat Samaria. Anda semua pilihan Tuhan. Amin ya Pak Edi, Pak Yudi ya. Luar biasa ya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin memberikan satu ayat ya. Amsal 23 ayat 18. Itu adalah ayat supaya kita semua semakin percaya bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Ya, karena sangat sulit untuk mempercayai Tuhan karena Tuhan kita tidak kelihatan. Tapi ketika iman kita bicara, Tuhan itu ada di tengah kita semua. Amin. Haleluya. Iman itu harus ada. Ya, karena tanpa iman kita tidak bisa kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, yuk kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Ku Berbahagia. Ku Berbahagia. Yuk, sama-sama. Berbahagia.
Ayo.